Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi di mata kuliah Statistika Matematika. Pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi dari bab 7 yaitu ekspektasi dua perubahan acak. Nah, mari kita belajar sama-sama gitu ya. Dalam bab 7 ini akan dibahas beberapa macam ukuran yang dihitung berdasarkan ekspektasi dari dua perubahan acak, baik diskrit maupun kontinu. Nah, ternyata ada dua ya, yaitu perubahan acak diskrit dan kontinu, yaitu nilai ekspektasi gabungan, ekspektasi bersyarat, rataan bersyarat, varian bersyarat, covariance, fungsi pembangkit momen gabungan, koefisien korelasi, dan akibat kebebasan stokastik. Jika kita mempunyai fungsi peluang atau fungsi densitas gabungan dari dua perubahan acak, maka kita bisa melakukan perhitungan nilai peluang dari dua perubahan acak yang berharga tertentu. Selain itu, kita juga bisa menentukan beberapa ukuran yang didasarkan pada fungsi peluang atau fungsi densitas gabungan. Sebuah ukuran yang dibahas dalam bab 7 ini yang mempunyai peranan penting dalam fungsi pembangkit momen gabungan. Fungsi pembangkit momen gabungan bisa menghasilkan rataan dan varian, menghitung kovarians dan koefisien korelasi, dan menentukan kebebasan dari dua perubahan acak. Nah, sasaran atau harapan setelah mahasiswa mempelajari bab 7 ini, bisa rekan-rekan lihat gitu ya, ada 7 sasaran. Nah, mungkin nanti rekan-rekan bisa baca gitu ya sasaran-sasaran yang ketujuh ini gitu. Mari saja kita lanjutkan saja ke dalam materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang nilai ekspektasi gabungan. Nah, perhitungan nilai ekspektasi gabungan dari dua perubahan acak diskrit ditentukan berdasarkan definisi 7.1. Nah, pada kesempatan ini kita mencari dulu ekspektasi gabungan diskrit gitu ya. Walaupun nanti ada kontinu, kita akan bahas setelah materi diskrit gitu ya. Nah, jika X dan Y adalah dua perubahan acak diskrit, V dalam kurung X, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X, Y di X, Y, dan V dalam kurung X, Y adalah fungsi dari perubahan acak X dan Y. Maka nilai ekspektasi gabungan dari V dalam kurung X, Y dinotasikan dengan E dalam kurung V dalam kurung X, Y dirumuskan sebagai dalam kurung V dalam kurung X, Y sama dengan sigma X, sigma Y, V dikali X, Y dikali V dikali X, Y. Nah, ini untuk rumusnya gitu ya. Rekan-rekan bisa cermati atau bisa kita lihat gitu ya. Untuk mencari nilai ekspektasi gabungan diskrit gitu ya, menggunakan rumusnya seperti ini gitu ya. Nah, kita coba lanjut dulu gitu ya. Kita akan lihat contoh yang akan kita bahas tentang nilai ekspektasi gabungan dari ekspektasi gabungan diskrit. Nah, ini adalah sebuah contoh, misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk P dalam kurung X, Y sama dengan 1/72 dikali dengan X tambah 2Y. Yang diketahui di sini nilai X-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Y-nya juga ternyata sama pada kesempatan ini, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini ditanyakan yaitu hitunglah atau hitung ekspektasi gabungan dari bentuk 2xy kuadrat dikurang 1. Nah, penyelesaiannya kita bisa lihat di sini ya. Kita uraikan sesuai rumus, yaitu kita dapatkan bentuk atau ekspektasi yang akan kita cari gitu ya, seperti di sini yang diberikan atau yang ditanyakan. Maka kita akan kerjakan, yaitu E dalam kurung 2xy kuadrat dikurang 1 sama dengan sigma X, sigma Y dikalikan dengan 2xy kuadrat dikurang 1 dikali P dalam kurung X, Y. Nah, kita turunkan di sini. Berhubung dengan X dan Y-nya adalah dimulai dari 0 sampai 3, maka di sini kita lihat sigma dari X sama dengan 0 sampai 3. Nah, untuk Y-nya juga sama. Sigma dari Y
0 sampai Y3 gitu ya. Nah, dikalikan dengan bentuk dari ekspektasi itu sendiri, yaitu 2x Y kuadrat dikurang 1. Langsung dikalikan dengan bentuk ini gitu ya. Kita substitusikan. Karena di atas kita ketahui bahwa Vx, Y-nya adalah atau Px, Y-nya sama dengan 1/72 dikali dengan X tambah 2Y. Nah, kita substitusikan bentuknya gitu ya dengan beberapa komponen yang sudah kita ketahui. Nah, maka dari itu kita bisa mengerjakan. Nah, pada kesempatan ini untuk 1/72-nya dikedepankan terlebih dahulu gitu ya. Nah, dari bentuk ini kita masukkan untuk setiap ekspektasinya mulai dari 0 sampai 3, Y-nya juga dari 0 sampai 3. Nah, sehingga didapat bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Penjumlahannya atau hasil dari perkalian ini. Contohnya misalkan kita ambil untuk bentuk 2x Y kuadrat. Nah, pada bentuk ini dikurangi 1 gitu ya. 2x Y kuadrat dikurang 1. Kita coba yang pertama kita masukkan dulu ketika X dan Y-nya sama dengan 0. Ketika kita ganti misalkan 2 dikali 0 dikali 0 kuadrat kan hasilnya 0 gitu ya. Sisanya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 ini di depan. Nah, kita masukkan lagi ke dalam bentuk atau kita substitusikan lagi si X dan Y-nya ke dalam bentuk Px, Y ini gitu ya, atau ini nih. Kita turunkan. Kita coba masukkan ketika X-nya 0 ditambah 2 Y-nya juga 0, maka kan akan menghasilkan X atau 0 ditambah 2 dikali 0 yaitu 0. Karena kita lihat 1/72-nya ada di depan, sehingga kan hasil dari ini ketika kita mulai dari sigmanya 0 adalah 0. Nah, kita jumlahkan lagi, kita tambahkan ekspektasi atau peubah yang keduanya gitu ya. Kita lihat di sini atau nilai X-nya. Kita masukkan ke nilai X-nya ketika X-nya adalah 1 gitu. Nah, seperti itu sampai semua X dan Y-nya terpenuhi sampai ketiga. Nah, ketika semua udah didapat, kita bisa jumlahkan gitu ya, atau kita jumlahkan terlebih dahulu gitu, sehingga didapat setelah dijumlahkan kita mendapatkan bahwa ekspektasi 2x Y kuadrat dikurang 1 adalah 1184/72. Nah, rekan-rekan juga bisa mengerjakan ini menggunakan tabel gitu ya. Ada di sini kita bisa membentuk dulu tabel gitu. Hanya saja kalau di sini kan tabelnya 1/72-nya itu langsung dihitung. Jadi langsung dikalikan dari hasil ini nih. Si 72 maaf. Si 1/72-nya itu langsung dikalikan gitu ya, langsung dikalikan ke sini gitu ya. Nah, langsung dikalikan ke sini. Kalau dalam tabel ini gitu ya, sehingga memang bentuknya jadi desimal gitu ya. Nah, kalau pada posisi ini kita mengesampingkan dulu 1/72-nya untuk mempermudah. Nah, rekan-rekan bisa memilih saja mana saja yang menurut rekan-rekan ini lebih mudah gitu ya. Karena kan kalau kita lihat dari tabel ini kita mengerjakan ketika X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya. Kita masukkan ke dalam bentuk ini gitu ya. 2x Y kuadrat dikurang 1 kan menghasilkan negatif 1. Betul ya, di sini negatif 1. Ketika X-nya 0 dan Y-nya 1, kita juga menghasilkan negatif 1. Ketika X-nya 0 dan Y-nya 2 menghasilkan negatif 1. Ketika X-nya 0 dan Y-nya 3 menghasilkan negatif 1. Ketika X-nya 1 dan Y-nya 0 menghasilkan negatif 1 gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya, turunan dari ini untuk operasinya kita sudah dapatkan. Hanya saja yang untuk Px Y-nya ini dalam tabel ini dilangsungkan gitu ya. Langsung saja dihitung dengan 1/72. Tetapi sama saja kalau dalam hasilnya nanti ketika rekan-rekan jumlahkan hasilnya akan seperti ini gitu ya. Atau kita bisa rubah ke dalam bentuk yaitu 16,44 gitu ya. 44 terus. Nah, seperti itu. Ini juga kan sama gitu ya. Kalau ini kan hanya bentuknya dalam bentuk pecahan. Kalau di dalam tabel ini kita bisa merubahnya ke dalam bentuk desimal. Mungkin seperti itu rekan-rekan ya. Sama saja ya. Ini tergantung dari rekan-rekan semua. Lebih mudah yang mana? Apakah dilangsungkan saja, dimasukkan mulai dari 0 bersanding dengan 0 misalkan
Selanjutnya lagi ketika 0 dengan 1, 0 dengan 2 gitu ya, 0 X-nya 0, Y-nya 3 gitu ya, itu bisa seperti ini dilangsungkan untuk mempermudah gitu ya. Atau mungkin mau dibuat tabel juga silakan gitu ya. Nah, ini kan tergantung dari bagaimana nanti rekan-rekan mengerjakan. Mungkin itu ya untuk contohnya dari ekspektasi gabungan diskrit ya, nilai ekspektasi gabungan diskrit. Nah, kita akan lihat lagi untuk definisi kedua, yaitu tentang nilai ekspektasi gabungan kontinu. Nah, kita lihat jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, f x, y adalah nilai fungsi densitas gabungan dari x, y di x, y dan v x, y adalah fungsi dari peubah acak x dan y. Maka nilai ekspektasi gabungan dari v x, y itu dinotasikan dengan E dalam kurung v dalam kurung x, y dirumuskan sebagai E dalam kurung v dalam kurung x, y sama dengan sini ya, integral tak hingga gitu ya, batas bawahnya integral tak hingga sampai batas bawahnya negatif tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Selanjutnya juga adalah negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, maka ini dalam bentuknya bentuk integral gitu ya, dikalikan dengan Vx, y yang dimana si V, xy nya ini adalah fungsi dari peubah acak x dan y gitu ya. Nah, ini dikalikan dengan f dalam kurung x, y yang dimana si si f x, y ini adalah nilai fungsi densitas gabungan dari x, y. Ini ya, dikalikan dengan atau diturunkan dengan turunan X dan turunan Y gitu ya. Nah, kita masuk saja ke contoh biar tidak pusing gitu ya rekan-rekan. Nah, misalnya densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fungsi X, Y sama dengan X tambah Y. Ya, bentuknya X tambah Y ya, yang dimana X-nya itu adalah lebih X-nya itu atau 0 itu lebih kecil daripada X, dan X itu adalah lebih kecil dari 1. Jadi rentangnya 0 sampai 1 gitu ya. Untuk si nilai untuk si nilai X-nya. Nah, untuk nilai si Y-nya juga gitu ya, kita bisa lihat di sini ternyata Y-nya juga batasnya adalah 0 sampai dengan 1, atau 0 lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari 1. Dan sama dengan 0 itu adalah X, Y lainnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk soalnya sama gitu ya, yang ditanyakan seperti yang tadi dalam diskrit gitu ya, yaitu hitung ekspektasi dari 2x y kuadrat dikurang 1. Nah, penyelesaiannya berdasarkan ekspektasi gabungan kontinu, maka ekspektasi 2x y kuadrat dikurang 1 sama dengan integral dari integral yang memiliki batas dari negatif tak hingga sampai tak hingga gitu ya, di dua kali diintegralkan dan di sini dua kali diturunkan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini adalah integral dengan batas bawah negatif tak hingga dengan batas atas tak hingga dikalikan dengan 2x y kurang 1, yaitu ekspektasinya, ekspektasi yang dicari, dikalikan dengan fungsi x, y dx dy atau turunan dari x dan turunan dari y. Nah, kita lihat di sini yang pertama berarti kita cari dulu bahwa si X-nya itu kan batasnya dari tadi pembatasnya adalah 0 sampai 1. Nah, kita lihat dulu di sini integralnya dari negatif tak hingga dan sampai dengan 0 gitu ya. Jadi kita integralkan dua kali dikalikan dengan 2x y kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan fungsi x, y dx dy ditambah dengan 0 gitu ya, memiliki diintegralkan dengan integral yang memiliki batas bawah 0 dan batas atasnya 1 gitu ya, diintegralkan sebanyak 2 kali di sini. Nah, dikalikan dengan 2xy kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan fungsi dari x, y dx dy ditambahkan di sini. Nah, dari diintegralkan lagi dari batas bawahnya 1 sampai
batas atasnya tak hingga sebanyak 2 kali. Nah, jadi ada 3 bentuk pertambahan gitu ya, rekan-rekan semua, karena kan dalam bentuk rumusnya itu dimulai dari integral negatif integral, dimulai dari integral yang memiliki batas bawah negatif tak hingga dan batas atasnya adalah tak hingga. Seperti yang kita ketahui dari soalnya bahwa si X-nya itu batasannya adalah 0 sampai 1 dan Y-nya juga batasannya adalah 0 sampai dengan 1. Nah, maka kita bisa memecah gitu ya dari fungsi ini. Ya, mulai dari batas bawahnya negatif tak hingga sampai 0, dari 0 sampai 1 gitu ya. Dari 1 sampai tak hingga gitu. Nah, ini jadi kita pecahkan ke dalam 3 bentuk ya, sehingga kita mempermudah dalam penyelesaiannya gitu ya. Nah, maka kita akan kerjakan terlebih dahulu gitu ya, sehingga setelah diturunkan untuk bentuk ini, untuk bentuk pertama gitu ya, batasnya negatif tak hingga sampai 0, kita mendapatkan turunan dari si fungsi f ini gitu ya, x, y, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa fungsi f-nya itu tadi di atas itu adalah x ditambah y gitu ya. Nah, kan kalau diturunkan gitu ya, maksudnya akan menghasilkan 0 gitu. Nah, kita juga kerjakan juga yang ini gitu ya, kita lanjut gitu ya. Nah, di sini kan kita lihat bahwa bentuknya ketika bentuk yang kedua adalah batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1, yaitu 2x y kuadrat dikurang 1 dikalikan x tambah y. Itu ya, si bentuknya ini kan seperti yang tadi, fungsi dari si f, y-nya ini gitu ya. Terus dx dy ditambah ini batasnya 1, batas atasnya adalah tak hingga, mendapatkan si fungsi dari si ininya itu menjadi kan 0. Nah, kita bisa jumlahkan gitu ya. Kita lihat dulu nolnya di sini ada 2 gitu ya. Kita operasikan mana yang bisa dioperasikan, sehingga bentuknya 0 ditambah integral pertama dengan batas 1, batas bawah 1 dan batas atas tak hingga. Terus integralkan yang kedua, yaitu batas bawah 1 dengan batas atasnya adalah tak hingga dikalikan dengan 2x kuadrat y kuadrat ditambah 2x y pangkat 3 dikurang x dikurang y dx dy ditambah 0 gitu ya. Sehingga kita bisa integralkan dulu yang dalam gitu ya. Kita integralkan dulu terlebih dahulu. Terus kita juga turunkan terhadap x gitu ya, diturunkan terhadap x dahulu, sehingga ekspresinya menjadi seperti ini gitu ya. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dikalikan dengan 2/3x pangkat 3 dikalikan dengan y 2 ditambah x 2 atau x pangkat 2 dikali dengan y pangkat 3 gitu ya, sama dengan 1/2x kuadrat dikurang xy gitu yang baru kita masukkan ke dalam integralnya, yaitu si x-nya batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1 gitu ya. Ini kan ekspresinya gitu ya, setelah kita turunkan terhadap x gitu ya. Setelah diturunkan terhadap x langsung dimasukkan atau diintegralkan, sehingga ya bentuknya berubah seperti ini gitu ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi ekspresi yang masih bisa kita kerjakan, sehingga integral dengan batas bawah 0 dan dengan batas atas 1 gitu ya, dikalikan dengan 2 atau ibaratnya seperti ini, integral dari batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1, 2/3y kuadrat ditambah y pangkat 3 dikurang 12 dikurang y dy gitu ya. Nah, maka masih kita turunkan gitu ya si bentuk ekspresi ini gitu ya. Kita turunkan dan kita integralkan. Kita coba lihat. Nah, sehingga bentuknya gitu ya, sehingga ketika dioperasikan dengan kita telah integralkan dan kita telah turunkan terhadap turunan y atau terhadap y, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini gitu ya. 2/9 y pangkat 3 ditambah 1/4 y pangkat 4 dikurang 1/2 y dikurang 1/2 y kuadrat gitu ya. Nah, kita bisa
operasikan gitu ya, karena di sini kita lihat bahwa untuk bentuknya sudah sama, yaitu bentuknya dengan ekspresinya Y, sehingga kita bisa operasikan saja 2/9 ditambah 1/4 dikurang 1/2 dikurang 1/2, sehingga ekspektasi gabungan kontinunya kita dapat adalah negatif 19/36. Mungkin seperti itu ya rekan-rekan. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa mencari contoh-contoh dari sumber-sumber lain gitu ya, untuk mempertegas pembelajaran rekan-rekan semua, atau untuk sebagai pengetahuan dari pembelajaran ekspektasi gabungan gitu ya. Nah, di sini kita akan lanjut terlebih dahulu gitu ya terhadap ekspektasi bersyarat. Nah, penentuan ekspektasi bersyarat dari sebuah peubah acak diskrit diberikan peubah acak diskrit lainnya, baik ekspektasi bersyarat dari X diberikan X, Y, maupun ekspektasi bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X, dijelaskan dalam definisi ini gitu ya. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, P ada tanda kutip atau P aksen di sini, P aksen dalam kurung X, Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y di X, dan P double aksen Y X adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y, maka ekspektasi bersyarat dari UX diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Sehingga untuk ekspektasinya seperti ini gitu ya. Ketika E gitu ya dalam kurung U X gitu ya, Y di mana Y gitu ya sama dengan sigma X dikalikan dengan U dikali X dikali V aksen X Y, dan ekspektasi bersyarat dari VY diberikan X sama dengan X dirumuskan sebagai berikut. V Y di mana X gitu ya sama dengan sigma Y dikalikan V dikalikan Y dikalikan V double aksen YX. Kita coba lihat ke contoh gitu ya untuk mempertegasnya gitu ya. Kita lihat. Nah, di sini didapatkan sebuah contoh. Misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk diketahuinya V sama dengan X, Y sama dengan, atau maaf gitu ya, bentuknya adalah V X, Y sama dengan XY per 18, di mana si X-nya adalah 1, 2, 3, dan Y-nya adalah 1, 2 gitu ya, atau di sini kita bisa baca X sama dengan 1, 2, 3, dan Y-nya adalah 1, 2 gitu ya. Hitung ekspektasi 3X Y sama dengan 1 dan ekspektasi 2Y kuadrat X sama dengan 1. Penyelesaian. Yang pertama, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, maka kita dapatkan ekspektasi atau dalam kurung 3X Y sama dengan 1 itu sama dengan sigma X dikali 3X dikali V aksen atau P aksen X Y. Fungsi peluang marginal dari Y adalah, kita cari dulu fungsi peluang marginalnya, fungsi marginal dari Y. Kita dapatkan P2Y sama dengan sigma dari X. Nah, X-nya kan kita ketahui dari 1 sampai dengan 3 dikalikan dengan si P-nya. Nah, ini dikalikan dengan P. Ini bentuknya yaitu XY sama dengan 8 atau X Y per 18. Nah, kita coba operasikan. Kita kedepankan terlebih dahulu gitu ya, si Y per 18 gitu ya, dikali dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 untuk mempermudahnya. Kita lihat sehingga menjadikan 6Y per 18 gitu ya, setelah dari operasi yang tadi kita lakukan gitu ya. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Jadi V2Y sama dengan Y per 3, atau apa namanya? Jadi si V2Y-nya itu bernilai Y per 3, karena kan bentuk dari
6Y per 18 ini diperkecil gitu ya, dimana si Y-nya sama dengan 1,2. Nah, fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y adalah, kita lihat di sini P aksen X, Y sama dengan XY per 18 per Y per 3. Jadi hasil dari si P kuadrat Y-nya itu kita operasikan dengan bentuk dari XY per 18. Sehingga kita dapatkan yaitu X per 6 gitu ya, dimana X-nya bernilai 1, 2, dan 3. Nah, maka ekspektasi dari 3X Y sama dengan 1 sama dengan sigma dari X1 sampai 3 dikalikan 3X dikalikan dengan X per 6. Karena bentuknya si P aksen ini kita udah dapatkan yaitu X per 6. Nah, baru kita bisa operasikan gitu ya. Sehingga di sini bentuknya 1/2 dikali dengan 1 ditambah 4 ditambah 9. Setelah kita substitusikan dari nilai X gitu ya. X ini kita telah substitusikan ke dalam sini gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan gitu ya ekspektasi gabungannya, kita dapatkan nilainya yaitu 7 gitu ya. Nah, ini untuk bagian A-nya. Nah, untuk B-nya berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat diskrit, maka E-nya gitu ya, ekspektasi dari 2Y kuadrat di mana X-nya sama dengan 1 sama dengan sigma Y dikalikan 2Y kuadrat dikalikan dikalikan dengan P double aksen Y di mana si X-nya adalah sama dengan 1. Nah, maka kita cari dulu fungsi peluang marginal dari X-nya gitu, adalah seperti yang tadi gitu ya. Di sini kita namakan P1 dalam kurung X sama dengan sigma dari Y-nya bernilai 1 sampai 2. Karena kan kita tahu bahwa si Y-nya itu adalah nilainya 1 dan 2 gitu. Nah, maka kita bisa operasikan atau kita masukkan ke dalam rumus gitu ya. Sehingga di sini kita lihat dikalikan dengan XY per 18, karena yang kita ketahui gitu ya dalam si P X-nya gitu ya, X, Y-nya kan tadi itu sama dengan XY per XY per 18, mungkin seperti itu gitu ya. Maka kita tetap bawa sesuai dengan rumusnya. Nah, kita coba kerjakan. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata kan di sini nilai dari si Y-nya adalah Y tambah 2, atau kita lihat dari, karena bentuknya si Y-nya adalah 1 dan 2 nilainya gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat dalam rumusnya untuk mencari fungsi peluang marginalnya adalah sigma dari Y dikalikan dengan XY per 18. Nah, ketika kita operasikan gitu ya, mulai dari si Y yang bernilai 1 kita substitusikan ke sini, dan si Y yang bernilai 2-nya kita substitusikan, sehingga kita dapatkan yaitu adalah 3X per 18 gitu ya. Nah, kita coba lanjut. Nah, jadi P1X-nya itu gitu ya, kita dapatkan adalah X per 6, dimana X-nya memiliki nilai atau X sama dengan 1, 2, 3. Nah, fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan peubah X sama dengan X adalah P aksen dalam kurung Y dimana X gitu ya sama dengan XY per 18 per X per 6 gitu ya. Seperti yang kita dapatkan bahwa si P1 nya itu adalah X per 6. Nah, sama dengan kita dapatkan gitu ya Y per 3, dimana si Y nya itu bernilai 1 dan 2. Maka ekspektasi gitu ya, ekspektasi dari 2Y kuadrat dimana X nya memiliki atau X sama dengan 1 sama dengan sigma dari Y1 sampai 2 dikalikan dengan 2Y kuadrat dikalikan dengan Y per 3 gitu ya. Ini kita dapatkan dari si P aksen gitu ya.
Sehingga kita operasikan mendapatkan 2/3 dikalikan dengan 1 ditambah 8. Sehingga ekspektasi yang kita dapatkan adalah ekspektasi untuk 2y kuadrat di mana x sama dengan 1 yaitu bernilai 6. Gitu ya. Bernilai 6. Nah, kan kita bisa lihat gitu ya, kita dapatkan 1 ditambah 8 di sini. Nah, kita tambahkan dulu gitu ya, yang dalam kurungnya kan menjadi 9. Nah, 9 dikali 2 kan 18. 18/3 adalah 6 gitu ya. Nah, di sini bahasan tentang ekspektasi bersyarat dari sebuah peubah acak diskrit. Nah, untuk penentuan ekspektasi bersyarat dari sebuah peubah acak kontinu diberikan peubah acak kontinu lainnya, baik ekspektasi bersyarat dari x diberikan y sama dengan y gitu ya. Nah, untuk pembahasan ekspektasi bersyarat dari sebuah peubah acak kontinu ini akan disampaikan mungkin nanti dilanjutkan oleh rekan saya pada bagian selanjutnya. Nah, mungkin untuk kesempatan ini gitu ya, pada pembahasan ini yang bisa saya sampaikan sampai di sini gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya penyampaian. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi ilmu dan pahala bagi kita semua. Tetap semangat rekan-rekan dalam belajar. Nah, mungkin nanti rekan-rekan bisa mencari contoh yang lain atau beberapa sumber-sumber lain rujukan untuk mendukung pembelajaran pada bab 7 ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.